Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan sore ini saya ingin mengkonter pendapat para teolog uh, Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan apakah benar seperti demikian? Jikalau memang Alkitab pernah menubuatkannya, maka kita harus mempercayainya sebagai nabi. Dan semua yang diajarkannya harus kita turuti. Tetapi benarkah demikian? Mari kita cek, saudara, ya. Di mana mereka mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru, harus dalam kitab Yohanes, ya, bahwa dia sudah dinubuatkan dan Yesus Kristus datang untuk menghantar dia. Ya. Apakah benar demikian? Di mana orang Kristen percaya bahwa penghibur yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang akan datang itu adalah Roh Kudus, atau itu mengacu kepada Muhammad yang dipercaya oleh teman-teman kita Muslim. Mari kita lihat Alkitab, saudara, ya. Saya katakan tadi, kalau memang itu benar, maka kita harus percaya kepada Muhammad sebagai nabi, dan semua ajaran, akidah, dan prakteknya itu harus dilakukan oleh orang percaya. Mari kita lihat di dalam yang pertama, ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ayat pasal yang 15 ayat 26 lagi. Katakan begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, dia akan bersaksi tentang aku. Nah, Tuhan Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus, yaitu penghibur atau disebut dengan Parakletos. Penghibur itu datang untuk apa? Alkitab berkata bahwa ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang Yesus Kristus, saudara. Lalu kita bertanya, apakah Muhammad itu bersaksi tentang Yesus? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Lalu kalau demikian, siapakah yang berbohong, Pak? Siapakah yang berbohong, saudara? Apakah teolog Islam atau Alkitab? Jelas Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab adalah firman Tuhan, menyatakan apa adanya. Bahwa penghibur itu akan datang untuk memberitahukan kepada para rasul apa yang harus mereka kerjakan. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, supaya mereka, ketika mereka menulis tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada mereka, itu mereka bisa menulis dengan benar. Dan itu tidak mungkin ada salah, karena Roh Kudus terlibat di dalamnya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, pernyataan-pernyataan atau klaim daripada teolog Islam yang mengatakan bahwa penghibur atau Parakletos dalam perjanjian baru mengacu kepada Muhammad adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Para teolog Islam selalu mengais-ngais Alkitab untuk mencari pembenaran. Pembenaran posisi nabi yang mereka percaya nabi terbesar. Ya, tentu saudara-saudara itu hak mereka. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh percaya dengan itu. Ya, tidak boleh percaya karena memang Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk tidak percayanya. Dan sama sekali nama Muhammad tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh mempercayainya. Dan kalau Anda mempercayainya, berarti Anda tidak percaya kepada Alkitab. Orang pernah bertanya kepada saya, Pak Are, mengapa Pak Are tidak percaya Muhammad itu nabi? Lalu saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Itulah satu-satunya firman Tuhan. Konsekuensi daripada itu adalah bahwa di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan, tidak lagi wahyu, baik secara tertulis maupun secara lisan. Alkitab terakhir ditulis pada tahun 98 Masehi, hampir 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian, ketika Alkitab selesai ditulis atau ketika wahyu tidak lagi diturunkan oleh Tuhan, sang pemilik kebenaran, maka jabatan nabi, jabatan rasul, itu sudah tidak ditiadakan lagi. Kalau masih ada jabatan nabi dan rasul, maka otomatis masih ada pewahyuan. Namun ketika jabatan itu tidak ada, maka otomatis pewahyuan pun tidak ada.
Jadi Alkitab adalah alat ukur atau petunjuk yang sudah pasti bagi kekristenan, bagi kehidupan manusia. Maka dengan demikian, manusia bisa menemukan kebenaran. Ya, jadi karena Alkitab ini adalah alat ukur, maka alat ukur itu sudah harus bersifat pasti. Tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Jadi sejak Alkitab selesai ditulis, Bapak Ibu, maka pewahyuan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, jabatan Nabi sudah tidak ada dan jabatan Rasul juga tidak ada. Jikalau ada orang mengaku-ngaku Nabi dan Rasul, jelas itulah Nabi dan Rasul palsu. Hati-hati saudara, ketika Anda menerima Nabi palsu, maka Anda akan mengalami kesesatan. Jadi sekali lagi, mengapa saya tidak percaya Muhammad itu Nabi? Dikarenakan Alkitab saya sama sekali tidak pernah memperkenalkannya, tidak pernah mencatat namanya sekalipun. Jadi karena Alkitab tidak pernah mencatatnya dan tidak pernah memperkenalkannya, apalagi memerintahkan untuk mempercayainya, maka saya tidak mungkin bisa mempercayainya. Jadi saudara-saudara, jelas posisi kita bahwa orang Kristen tidak menerima Muhammad sebagai Nabi dikarenakan Alkitab tidak pernah memperkenalkannya, tidak pernah menulis namanya, apalagi memerintahkan orang percaya untuk mengakuinya. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu untuk memahami kebenaran demi kebenaran berikutnya. Ikuti acara kami ini sebab akan banyak yang tema-tema berikutnya yang akan Anda terima yang bisa membantu Anda untuk memahami kebenaran itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.